Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Nur Hanifah dengan NIM 632408886. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesadaran membayar pajak. Pajak merupakan sumber penerimaan negara dari sektor internal. Hakikatnya, pemungutan pajak oleh negara merupakan wujud dari rasa pengabdian, kewajiban, dan partisipasi rakyat yang dalam hal ini sebagai wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melakukan kewajiban perpajakan guna membiayai pengeluaran negara dan pembangunan nasional. Oleh karena itu, pemerintah berusaha untuk menggali potensi sumber penerimaan pajak berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum. Hal ini menunjukkan bahwa pajak tidak hanya digunakan untuk membiayai tugas-tugas dan aktivitas kenegaraan pemerintah, melainkan juga digunakan untuk membayar pengeluaran umum yang mempunyai kaitan langsung dengan masyarakat seperti penyediaan fasilitas umum. Nah, dalam perekonomian Indonesia, UMKM merupakan kelompok usaha yang memiliki jumlah paling besar dan terbukti tahan terhadap berbagai macam goncangan krisis ekonomi. Kriteria usaha yang termasuk dalam usaha mikro, kecil, dan menengah telah diatur dalam payung hukum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah, ada beberapa kriteria yang diperlukan untuk mendefinisikan pengertian dan kriteria usaha mikro, kecil, dan menengah. Usaha ini juga mewadahi program prioritas serta pengembangan untuk berbagai sektor di Indonesia. Sedangkan usaha kecil adalah meningkatkan berbagai upaya yang memberdayakan masyarakat sehingga dari pengertian UMKM secara umum, definisi UMKM adalah usaha yang terbagi dalam 3 kategori, yaitu mikro, kecil, dan menengah. Dilakukan oleh individu ataupun sebuah badan usaha menyimpan aset dan omset tertentu, serta berperan penting dalam perkembangan perekonomian Indonesia. Kembali lagi ke pajak. Pajak memiliki beberapa fungsi utama yang memengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat. Fungsi penerimaan pajak berfokus pada pengumpulan dana untuk mendukung operasional pemerintah, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan layanan publik lainnya. Tanpa pajak, pemerintah akan kesulitan dalam menyediakan layanan publik yang memadai dan menjaga keberlangsungan pembangunan nasional. Pajak memainkan peran yang sangat penting dalam perekonomian modern dan memiliki beberapa fungsi utama, yaitu fungsi penerimaan, retribusi, regulasi, dan stabilisasi ekonomi. Dana yang dikumpulkan dari pajak memungkinkan pemerintah untuk menjalankan fungsinya secara efektif dan menyediakan berbagai kebutuhan masyarakat. Beberapa bentuk kesadaran membayar pajak yang mendorong wajib pajak untuk membayar pajak. Terdapat 3 bentuk kesadaran utama terkait membayar pajak. Pertama, kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Dengan menyadari hal ini, wajib pajak mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan. Pajak disadari guna untuk membangun negara, meningkatkan kesejahteraan warga negara. Kedua, kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara. Wajib pajak mau membayar pajak karena memahami bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban berdampak pada pengurangan sumber daya finansial yang dapat mengakibatkan terhambatnya pembangunan negara. 3. Kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan. Wajib pajak akan membayar karena pembayaran pajak disadari memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan kewajiban mutlak setiap warga negara.
Dari beberapa pengertian, maka dapat disintetiskan kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi di mana wajib pajak mengetahui fungsi pajak, mengakui kewajiban pajak, menghargai pemungutan pajak, dan mentaati ketetapan perpajakan. Nah, selanjutnya ada sanksi pajak. Sanksi pajak dapat menjadi instrumen tambahan dalam meningkatkan kepatuhan membayar pajak. Sangat penting bagi perumusan kebijakan untuk menentukan bentuk dan sifat sanksi yang dapat menyesuaikan dengan karakteristik wajib pajak pada suatu negara. Sanksi pajak harus mempertimbangkan sejauh mana aturan itu dapat mempengaruhi perilaku pembayaran pajak dan bagaimana seharusnya bentuk sanksi yang ditegakkan sebagai konsekuensi dari pelanggaran peraturan perpajakan. Menurut undang-undang, sanksi ada dua macam, yaitu 1. Sanksi administrasi berupa denda. Sanksi ini ditetapkan sebesar 100.000 kepada wajib pajak yang melanggar ketentuan undang-undang perpajakan. Administrasi bunga sebesar 2%, bunga yang dihitung sesuai persentase tertentu dari suatu jumlah. Administrasi dinaikkan 50% dan 100%. Sanksi ini adalah paling ditakuti oleh wajib pajak karena jumlah pajak yang harus dibayar bisa mencapai 2 kali lipat bahkan lebih. 2. Sanksi pidana. 1. Kurungan. Sanksi ini diberikan pada wajib pajak yang melakukan kelalaian. Hukuman pidana yang diterima adalah hukuman kurungan paling lama 1 tahun di penjara atau tahanan rumahan dengan diawasi oleh pihak yang berwajib. 2. Penjara. Sanksi ini diberikan pada wajib pajak karena melakukan tindakan pidana dengan sengaja. Hukuman yang diterima adalah penjara seumur hidup dan hukuman ini tidak bisa diganti dengan pidana denda. Nah, dari saya menjelaskan tadi, ini menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan, membayar pajak, dan sanksi pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan perpajakan yang dimiliki masih belum diiringi dengan kesadaran diri wajib pajak, sehingga kepatuhan wajib pajak masih belum maksimal.